Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran kama amal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulihi fa hijratuhu lillahi wa rasulihi. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atun yankihuha fa hijratuhu ala ma hajaru alaih. Jamaah salat maghrib isya ya Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Sabila Muharram. Ingkang jenengi sinten, Pak? Sabila Muharram. Ini termasuk masjid dengan nama dua suku kata ya. Sabila Muharram. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan beliau sebagai penghulunya para nabi dan rasul. Jadi kelak di yaumul kiamah, nabi dan rasul yang punya jatah untuk mensyafaati umatnya paling banyak adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dan rasul yang punya mukjizat yang kekal sampai yaumul kiamah yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mukjizat yang namanya Quran. Karena mukjizat nabi-nabi yang lain seperti Musa ketika melempar tongkatnya di Laut Merahnya terbelah menjadi daratan. Kemudian itu tidak akan bisa diulang dan hanya satu kali. Maka ada di salah satu media sosial itu seorang dari Afrika elok-elok Musa bawa namanya tongkat dilempar ke laut malah kena ombak kelelep lah. Dia mengaku nabi. Jadi itu nggak bisa diulang. Sulaiman ketika berbicara dengan binatang dia bisa karena punya mukjizat. Nah, hari ini ada salah satu orang yang mengaku bisa berbicara dengan binatang dengan bahasa makoli itu. Siapa itu yang ada di media sosial? Itu artinya tidak ada, nggak bisa. Karena mukjizat itu hanya satu-satunya diberikan kepada Nabi dan Rasul, dan itu hanya sekali, kecuali Rasulullah SAW dengan mukjizatnya Quran. Kalau wali itu namanya karomah. Ada namanya karomah untuk wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizat yang paling terbesar adalah Al-Quran. Ketika kertas ini Bapak Ibu sekalian ditulis dengan Al-Quran, walaupun sobek pasti akan disimpan di atas. Tapi kalau hanya tulisan biasa paling damel buntel tempe. Ketika Mekah dan Madinah, Arab Saudi, saya ini tadi lihat postingannya baru sadar kalau Mas Arif nulisnya temanya oleh-oleh haji. Saya repot nih. Temanya oleh-oleh haji, berarti saya kesini harus bawa oleh-oleh. Saya bawakan kurma. Karena temanya niku, kalau air zam-zamnya stoknya pun menipis, karena saya dapat 10 liter. Kalau kurma insya Allah masih ada. Ini saya bawakan nanti satu-satu atau dua-dua cukup insya Allah. Jadi Arab Saudi itu gersang Bapak sekalian, sangat gersang. Tetapi karena di situ adalah turunnya Al-Quran, maka penuh dengan keberkahan. Di sana itu 24 jam non-stop. Tidak ada malam, tidak ada siang, semua orang tiap hari beraktivitas. Dan di sana itu negerinya sangat makmur, walaupun tidak ada gersang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak memberikan berbagai macam kelebihan yang saya rasakan, dan mungkin teman-teman ataupun Pak Haji Tanto dan Pak Haji Marti rasakan ketika di sana. Keringat itu tidak mampu, sama sekali tidak bau dan tidak keringetan. Walaupun tidak mandi dua hari sekali ataupun sehari sekali ataupun tidak mandi sekali, sama sekali dengan kita jalan berkilo-kilometer
Kalau hotel saya dengan Masjidil Haram itu pakai bis 11, kita di daerah Raudhah itu pakai bis 20 menit dari terminal Sip Amir menuju ke Masjidil Haram, masih sekitar 2 sampai 3 kilo. Itu tiap hari dan itu alhamdulillah tidak bau. Dan sengatan sinar matahari yang begitu panas dengan suhu 46 sampai 48 ini merupakan haji dengan suhu yang paling panas untuk tahun ini 2026, Pak. Jadi di antara 46 derajat sampai 48 derajat. Bahkan di Madinah yang biasanya itu lebih seger, lebih sejuk, di sana malah lebih panas. Jadi kalau mata ini langsung kena sinar matahari, ini bisa kena iritasi, jadi bisa merah kayak belen. Jadi karena berkahnya Al-Quran, maka ekonomi bagus, kemudian negaranya aman, tentram, meskipun tadangnya tandus ya. Jadi gunungnya itu tidak seperti kita, gunungnya itu batu semua Bapak sekalian. Tapi karena itu menjadi tempat turunnya Al-Quran, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kota atau negeri tersebut. Jadi saya tidak bisa membayangkan ketika Arab Saudi ini tidak jadi tempat turunnya Al-Quran itu seperti apa gitu. Tapi karena jadi tempat turunnya Al-Quran, maka ini akan jadi negeri yang diberkahi. Kemudian malaikat Jibril ketika dia membawa wahyu Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad, maka ribuan malaikat. Malaikat jumlahnya tidak hanya 10. Yang 10 itu yang wajib kita tahu. Ribuan malaikat itu. Itu yang paling mulia adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Jibril karena dia membawa wahyu Al-Quran. Jadi Al-Quran ini luar biasa. Kita sebagai seorang Muslim harus bersyukur. Sebagai umatnya Rasulullah SAW harus bersyukur karena apa? Karena kita diberikan wahyu Al-Quran. Dan Al-Quran itu kebanyakan di dalamnya adalah Al-Qasas atau cerita. Kenapa di dalamnya cerita? Biar menjadi ibrah, biar menjadi pengalaman bagi kita bahwasanya orang-orang terdahulu yang baik, yang buruk, yang jahat, yang munafik, semuanya sudah diceritakan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Tinggal kita milih yang mana. Jadi Quran itu banyakkan isinya adalah cerita. Cerita tentang Musa dengan Fir'aun, yang dimana orang yang paling mengaku sebagai Tuhan adalah Fir'aun. Sejajar manusia untuk sepanjang zaman adalah Fir'aun, karena dia berkata ana rabbukumul a'la. Aku itu Robmu, Tuhanmu yang paling agung, kata Fir'aun. Kemudian ada cerita Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha dengan paras cantiknya Zulaikha. Zulaikha ini istrinya seorang menteri di Mesir yang namanya Abdul Aziz, kemudian menggoda si Yusuf. Tetapi Yusuf masih takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ketika kita dewasa, mukjizat ataupun keimanan yang paling tinggi ini ternyata Yusuf ini, Pak. Kalau kita ke penguasa kemudian ditolak seperti Musa, mungkin kita masih bisa. Tapi kalau kita digoda oleh wanita yang cantik, kaya, istrinya menteri, wah nanti Mas Arifnya kayaknya berat ini. Berat ini kayaknya. Dan Yusuf bisa melewatinya. Karena sekarang nggak digoda aja menggoda. Ini berarti ada beberapa cerita yang perlu kita ambil ibrahnya. Jadi semua perjalanan manusia itu sudah dirangkum di dalam Quran, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Quran itu jangan hanya dibaca, tetapi dilihat terjemahannya, dibaca tafsirnya. Kalau nggak bisa bahasa Arab, minimal beli terjemahannya. Jadi kita bisa melihat bagaimana Quran itu Allah sudah menjelaskan dengan gamblang perjalanan manusia. Tinggal kita milih yang mana, mau golongan yang lurus, mau yang menyimpang, ataupun yang putih, yang abu-abu, atau yang hitam sekalian. Jadi Allah sudah memberikan cerita di dalam Al-Quran, karena manusia itu maunya karena ada contoh diceritakan seperti itu. Jadi Quran itu ada surat Al-Kahfi, itu juga isinya tentang cerita perjalanan Ashabul Kahfi, para pemuda
tapi yang berdiam diri di gua, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidurkan beribu-ribu tahun. Tahu-tahu dia keluar mau beli jajan, uangnya nggak laku ini. Karena sudah ganti generasi, tidurnya beribu-ribu tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, oleh-oleh perjalanan ibadah haji yang kita kerjakan kemarin, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panggilan untuk ke Baitullah. Ada hal yang perlu saya sampaikan, bahwasanya haji Bapak Ibu sekalian itu di dalam Quran sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakan perjalanan kepadanya. Jadi kemampuannya ada dua Bapak sekalian. Yang pertama adalah kemampuan fisik, yang kedua adalah kemampuan harta. Jadi dua-duanya harus ada. Karena kemarin ada rombongan saya yang di Donohudan tertahan tidak bisa berangkat hanya karena beliau baru pasang ring jantung. Jadi umurnya itu baru berapa bulan, harusnya untuk pasang ring jantung itu 2 bulan atau 3 bulan dan belum selesai untuk umurnya pasang ring jantung, akhirnya tinggal 5 hari juga tidak bisa berangkat. Sudah bayar, sudah dapat tiket dan sebagainya. Ada yang juga yang sehat, kemudian tidak punya ongkos untuk perjalanan ke sana. Karena memang hari ini tambahnya sekitar 27,5, jadi total 52,5 juta untuk perjalanan ibadah haji reguler di tahun 2026. Nah, kalau yang plusnya teman saya kemarin kena 350 juta. Jadi kalau menurut Al-Qur'an, haji ini bagi yang mampu baik fisik maupun hartanya, kemudian tidak mengerjakannya, maka siap-siap ya ketika nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ditanya alasannya kenapa tidak berangkat, kita harus menyiapkan alasannya. Karena haji ini merupakan kewajiban seumur hidup dalam sekali untuk melaksanakan bagi yang mampu. Kalau alasannya karena belum siap, sholat itu sih bolong-bolong dan sebagainya, itu bukan alasan. Karena kesana itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik, tetapi kesana itu kita akan Allah Subhanahu wa taala, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala agar pulang diberikan kebaikan. Dan satu yang saya ambil dari hikmah haji ini, ternyata haji adalah simbol latihan mati, Bapak sekalian. Dengan dua kain ihram yang putih untuk bapak-bapak, kita kebetulan turun dulu di Mekah karena gelombang kedua, Pak. Jadi di Donohudan sudah pakai ihram. Kemudian di Ya'lamlam itu di atas Yaman, daerah Ya'lamlam kita sudah mengambil niat mikot. Jadi yang pakai celana dalam yang apapun sudah dilepas. Ketika di pesawat kita semuanya sekitar 360 orang pakai pakaian putih semua yang bapak-bapak. Dan di situ kita tidak ada yang tahu. Adakah di situ anggota DPR, adakah di situ dokter, adakah di situ wong tani biasa, pedagang dan sebagainya, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji ini mengajarkan kita berlatih untuk mati. Pakaian-pakaian yang kita banggakan, kemudian jabatan yang kita banggakan, kita tanggalkan semuanya. Dan tidak ada kasta sosial di situ, sama sekali tidak ada. Yang ada adalah orang-orang mau membawa dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketika di Arafah, di Musdalifah dan Mina sama. Di Arafah kita belajar bagaimana menghadapi yang namanya Yaumul Mahsyar, padang mahsyar. Dengan tenda yang sangat sempit, satu orang hanya dapat 60 cm kasurnya. 60 cm kasur, kemudian kamar mandinya 10 untuk sekitar 200-100 orang. Jadi kalau antri itu luar biasa. Kemudian tendanya meskipun sudah pakai AC, karena saking panasnya masih terlalu panas, umpel-umpelan. Dan di situ
Kadang orang tidak berpikir tentang orang lain, tentang keluarganya, tentang istrinya, anaknya dan sebagainya, tapi memikirkan keselamatannya masing-masing. Sama sebagaimana yang disabdakan oleh yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Nanti akan datang kata Allah hari di mana la yanfa'u tidak berguna malun harta kalian wala banun dan anak-anak kalian yang kalian banggakan illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, yang salim dengan membawa ketakwaannya masing-masing. Jadi Bapak Ibu sekalian, haji adalah perjalanan spiritual kita berlatih menuju kematian. Jadi kalau sudah pulang haji, dipanggil Pak Haji, buat apa, tidak dipanggil pun tidak apa-apa. Karena itu adalah tidak ada dalilnya kalau pulang harus dipanggil Pak Haji. Pakai pagi putih pun tidak harus ada dalilnya, mau saya pakainya hitam. Jadi haji itu adalah perjalanan spiritual yang menghantarkan pelakunya ataupun orang yang melakukan itu adalah untuk belajar menuju kematian ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Dan pengalaman itu tidak bisa kita gambarkan dengan apapun juga. Jadi Bapak sekalian yang Allah berikan syarat kemampuan manistato atau istitoah. Istitoah ini kemampuan dalam harta, kemampuan dalam kesehatan. Segera saja Bapak Ibu sekalian mendaftarkan diri, berupaya untuk bisa melakukan, karena nanti Allah Subhanahu wa taala pasti akan mempertanggungjawabkan kita semuanya. Kenapa belum berangkat padahal sudah dalam kategori mampu secara fisik maupun harta. Dan ini Bapak Ibu yang sering tidak kita pahami, bahwasanya haji itu hanya bagi orang yang mau. Tidak, wajib bagi orang yang mampu sekali seumur hidup. Minimal kalau tidak bisa haji, ya kita usahakan untuk umrah atau bagaimana. Kalau memang yang umurnya sudah di atas 60, memang berat Pak, karena untuk hari ini Kemenhaj melakukan perubahan jadwal antri haji seluruh Indonesia dibuat sama 26 tahun. Kalau dulu itu mungkin Jawa Timur dengan Jawa Tengah berbeda, Kalimantan dengan Jawa berbeda. Kalau ini semuanya dipukul rata sekitar 26 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian umurnya 60 tahun ditambah 26, 67, 82 lah berangkat insya 82 itu biasanya kursi roda. Dan kursi roda kalau tidak ada yang mendampingi ya berat. Karena di sana ketika toa pakai kursi roda, mau nggak mau, kalau pakai jasanya orang Arab atau orang sana tetap berbayar. Seperti itu. Jadi minimal lah kita mendaftarkan. Bismillah, pakai niat. Karena niat ini bisa jadi alasan kita ketika Allah Subhanahu wa taala menanyai kita, kenapa kita belum berangkat? Saya sudah mendaftar. Saya sudah bikin paspor. Paspor 1 juta 5 tahun, Pak. Jadi kalau misalkan umroh ya, ini nabung selama 5 juta, paspornya hangus, bikin lagi. Tapi 5 tahun ini insya Allah kalau benar-benar kita punya niat bisa ya. 5 tahun. Bismillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, perjalanan haji sekali lagi adalah perjalanan spiritual yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Islam ini, tidak disyariatkan kepada agama yang lain. Jadi tidak ada agama lain yang kemudian bisa berkumpul di satu tempat, yaitu di Ka'bah. Kemudian mereka bisa berbondong-bondong dari seluruh penjuru negeri ya. Ada yang dari Afrika, yang dari India dan sebagainya. Dari Indonesia itu kecil-kecil. Yang dari Eropa, dari Australia, Rusia yang besar-besar. Jadi syariat ini sebenarnya dipengini dengan agama lain. Karena agama lain tidak ada seperti ini, syariat seperti ini. Dan kita berputar di Ka'bah, kita mencium Hajar Aswad itu hanya karena syariat, bukan karena kita menyembah Hajar Aswad maupun Ka'bahnya. Dan di dalam tawaf sebenarnya tidak ada syariat kita harus berdoa dengan doa yang khusus. Hanya ketika dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad kita doa dengan doa sapu jagat. Sapu jagat itu yang ngasih nama orang Indonesia. Kalau orang Arab nggak tahu. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau mau ditambah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal alamin. Seperti itu. Doanya seperti itu. Jadi jangan takut ketika nanti mau umroh, mau haji. Wah, doanya gimana? Hanya yang disyariatkan itu. Kemudian dari Hajar Aswad sampai nanti ke Makom Ibrahim itu ada doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Selepas itu doa untuk dirinya sendiri, untuk orang tuanya, pakai bahasa Jawa boleh, pakai bahasa Indonesia boleh. Jadi kalau saya bimbing umrah itu saya tidak pakai doa yang panjang-panjang, tidak. Agar apa? Agar yang umroh, yang haji itu bisa berdoa sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan hajatnya masing-masing. Kalau saya mungkin doanya ya biar anak-anak saya bisa hafal Quran. Mungkin Mas Arif doanya biar nambah lagi gitu. Kan beda, Pak. Ini. Nambah anak, nambah nopo terserah. Nah, ini beda doanya. Jadi ketika sa'i pun juga tidak ada doa khusus nih. Jadi Allah itu syariatnya sangat mudah. Jangan dibuat susah. Seperti itu. Jadi haji maupun umrah memang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, umatnya Rasulullah SAW, yang mana ini juga diberlakukan pada umat sebelumnya. Karena sejarah dari Ka'bah itu yang membangun adalah mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim hanya meninggikan. Jadi di dalam Quran ada, kalau Ibrahim itu hanya meninggikan. Jadi Ibrahim dikasih tahu Allah, ini loh titik Ka'bahnya di sini, kemudian dibangun lagi sama Ismail. Makanya di situ ada namanya Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu bukan kuburannya Ibrahim, Pak. Jadi telapak tangan kakinya Ibrahim pancatani ketika membangun Ka'bah. Yang ada kurungannya emas itu. Jadi bukan makom. Nanti kalau salah Makom Ibrahim nanti dikira kuburannya Nabi Ibrahim. Kalau kuburan di sana itu sebenarnya ada di Ma'la, itu kuburannya para syuhada termasuk keluarganya Rasulullah SAW, dan di situ ada salah satu kuburan ulama kita yaitu Kiai Haji Maimun Zubair, dan alhamdulillah kami berkesempatan untuk ke sana, dan kuburan di sana nggak pakai icing, Pak. Memang syariatnya nggak usah pakai icing, Pak Polo, biar nanti apa, satu rapi, kedua memang kalau pakai icing itu nanti repot ya. Jadi seperti kuburan di Ma'la itu, antara kuburannya Maimun Zubair maupun kuburan siapapun tidak ada yang berbeda, sama. Hanya ada satu bongkahan batu ditaruh di atasnya, di situ ada tulisan kecil Kiai Haji Maimun Zubair. Kalau tidak ada tulisan itu kita nggak tahu kalau itu kuburannya Maimun Zubair. Dan itu kalau masuk ke makbaro atau kuburannya di sana, wanita tidak boleh masuk, hanya laki-laki yang boleh masuk. Jadi Bapak Ibu sekalian, dengan syariat ini kita harus bisa memilih ya. Kalau ketika kita Allah Subhanahu wa taala syariatkan dengan haji maupun umroh, memang ada dalil yang sangat sahih. Ketika kita sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali lipat. Tetapi maaf Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian kita melakukan ziarah-ziarah yang belum Allah syariatkan, nah itu perlu kita kaji ulang, apakah kita berziarah kemudian melakukan ziarah ke kuburan-kuburannya orang-orang soleh itu dengan niat hanya ziarah ataupun niat yang lain. Karena belum ada di dalam Quran dan hadis beberapa hal yang mengatakan bahwasanya kuburan si A si B ini Allah Subhanahu wa taala khususkan, itu tidak ada. Bahkan ketika kita hari ini ke makam Rasulullah SAW, kita tidak boleh berhenti lama itu. Jadi langsung jalan seperti itu, agar apa? Agar orang itu tidak kemudian tidak menangis, meronta-ronta dan sebagainya di atas kuburan. Itu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara tentang haji maupun umroh ini, memang di situ Allah Subhanahu wa taala melebihkan tempat, yaitu 100.000 pahala di Masjidil Haram dan 1.000 di Masjid Nabawi. Kemudian ketika kita di Yaumul Arafah, di hari Arafah,
mulai zuhur kita sholat, kemudian khutbah Arafah, setelah itu di 9 Dzulhijjah itu sampai tergelincirnya matahari, itu adalah waktu yang paling mustajab untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud doa ad-doa yaumun Arafah. Dan yaumul Arafah ini doanya lebih mustajab daripada Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan Lailatul Qadar di Ramadan, malam ganjil itu ini lebih dahsyat lagi mustajabnya daripada Lailatul Qadar. Dan haji tidak bisa lepas dari Arafah. Al-Hajjul Arafah. Ketika ada yang sakit, pakai infus, pakai oksigen di rumah sakit, harus dibawa ke ambulan melalui Arafah. Kalau tidak dibawa ke sana tidak bisa, karena Arafah ini rukun haji. Tidak bisa wajibnya haji. Tidak bisa rukunnya haji tidak bisa dibadalkan. Jadi harus di Arafah. Jadi Bapak Ibu seperti itu yang gambaran ketika kita melaksanakan ibadah haji. Jadi kalaupun ada orang yang berhaji kemudian tidak mabit di Arafah, maka hajinya tidak sah. Karena ini merupakan rukun. Jadi rukun haji yang pertama apa? Niat. Yang kedua apa? Arafah. Kemudian yang ketiga adalah tawaf. Kemudian sa'i, kemudian tahallul, kemudian tertib. Kalau dalam umroh, Arafahnya ini dihilangkan. Hanya niat, ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Ini saja untuk umroh. Kalau haji ada Arafah. Ini rukun. Kalau wajibnya untuk haji ada namanya lempar jamarot. Kemudian ada juga mabit di Musdalifah. Kemudian ada beberapa yang lain. Kalau umroh, kalau di rukun ini tidak bisa dibadalkan, tetapi kalau yang wajib bisa dibadalkan. Ketika yang risti-risti, resiko tinggi pakai kursi roda, untuk membalang jamarotnya itu bisa dibadalkan. Karena memang jauh Pak. Kalau dari Mina yang kemarin kita tinggalin itu, tenda kita itu ke Jamarot 7 kilo. Jadi pulang pergi 14 kilo. Mriki Purwantoro pulang PP nggih. Nah, Risti itu dibadalkan. Makanya kita pakai skema tanazul kemarin Pak Tanto. Alhamdulillah berhasil. Karena dari Jamarot ke hotel saya cuma 3,5 kilo. Jadi setelah kita lempar Jamarot, Akobah, kita pulang ke hotel. Kemudian malam kita balik lagi ke Jamarot, kita tidak menginap di Mina. Tapi di hotel tidak ada konsumsi, beli sendiri karena konsumsinya di Mina. Tetapi tanazul itu lebih apa? Lebih enak bagi yang tidak mau desak-desakan di Mina. Jadi kemarin itu di Mina memang crowded karena kasurnya itu 60 cm, pangapunten sing rodok size-nya besar-besar itu kan nggak mungkin pakai satu kasur. Jadi satu kasur setengah atau 2 kasur, sehingga kemarin ada beberapa yang kurang kasurnya. Makanya kita tanazul agar teman-teman bisa masuk ke tenda. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang perlu kita renungkan tadi adalah istitoah atau kemampuan kita tadi. Ini yang tahu Bapak Ibu sekalian. Kalau merasa sudah mampu, kondisinya fit, kemudian fisiknya masih mampu, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan harta, segera saja untuk mendaftarkan ataupun untuk berusaha, punya niat dan ikhtiar untuk menuju ke sana. Karena tidak ada kenikmatan yang luar biasa melainkan kita bersujud di depan Ka'bah. Jadi tidak ada yang kenikmatan yang luar biasa. Bahkan saya yakin yang sudah ke sana itu kangennya lebih daripada yang belum ke sana. Pun kangen Pak Haji Tanto. Pasti kangen ya, karena di sana luar biasa Bapak sekalian. Jadi Bapak sekalian, mungkin itu yang bisa kami sampaikan
terkait dengan beberapa hal di perjalanan haji ini, dan alhamdulillah untuk tahun ini dipegang oleh Kemenhaj, Kementerian Haji dan Umroh, langsung tidak di bawah Kemenak, dan ada beberapa peningkatan termasuk jumlah kematian jamaah Indonesia hanya 250 orang dari sekitar 230.000 orang. Jadi turun kalau sekalian yang meninggal. Karena untuk tahun ini yang kursi roda risiko tinggi, kemudian apa itu eh, yang sudah berumur atau manula itu diprioritaskan, termasuk ketika kita di bis diprioritaskan, ketika di tempat yang lain diprioritaskan. Kemudian juga Arab Saudi tahun ini memberlakukan yang namanya fast track. Fast track itu pemeriksaan dilakukan di Indonesia. Jadi ketika kita di Bandara Adi Sumarmo, itu petugas dari Saudi sudah di Indonesia memeriksa di sana. Jadi petugasnya ke Indonesia memeriksa terkait paspor, visa dan lain sebagainya, sehingga kita turun di Bandara Jeddah tidak ada pemeriksaan lagi. Langsung kita menuju ke hotel. Jadi fast track, lebih cepat pelayanannya. Kemudian juga untuk tahun ini Sarekah ataupun rekanan dari Kemenhaj yang menangani haji hanya ada sekitar 2. Saya kemarin namanya Sarekah Rakin. Sarekah itu adalah yang menangani tentang hotel, konsumsi, bis dan lain sebagainya, itu namanya Sarekah. Jadi kita ditangani oleh Sarekah Rakin, dan alhamdulillah untuk penanganannya bagus. Kemudian hotelnya juga bagus, dan di sana untuk konsumsi, kalau di Mekah meskipun diinfokan cita rasanya Indonesia, tetapi agak jauh dari cita rasa Indonesia. Karena yang masak orang Burmawi. Orang Burmawi itu orang Burma. Tapi kalau di Madinah, alhamdulillah yang masak sepertinya orang Indonesia. Jadi dengan lidah Indonesia itu kita agak sama gitu. Dan kalau di Mekah memang kurang, karena mungkin bumbu-bumbunya ataupun yang lain tidak mendekati Indonesia. Dan kalau kita jajan dengan masakan Indonesia yang di sana itu mahal, Pak. Bakso itu sekitar 25 real. Kali 5.000 gitu. 125 ya. 125 sampai 200.000 satu mangkok. Rasanya rasa cilok. 200.000. Soto juga 200.000. 80% mie isinya. Tidak ada apa kayak Indonesia. Jadi ketika di sana itu, wah, lihat postingan teman-teman di status pecel itu, walah, masya Allah, kemecer ini. Jadi kalau di sana lebih baik beli masakan Arab. Kalau masakan Arab, nasi mendi itu pakai 1/4 ayam, 15 real bisa untuk berempat. Jadi bisa kadung 4 orang. Kalau orang Arab ini satu porsi, kalau kita 4 orang. Wes ake-ake yang Indonesia maem pasti nggak habis. Kalau orang Arab bahkan kurang. Itu bedanya kita dengan mereka. Jadi alhamdulillah perbaikan-perbaikan dari pemerintah ada untuk haji ini, dan juga untuk perbedaannya untuk denda itu. Kenapa ada dam? Karena kita itu hajinya haji tamattu. Haji tamattu itu haji yang ketika umrohnya duluan baru haji. Jadi haji itu ada 3. Ada haji kiron, tamattu, kemudian yang satunya lagi ada haji ifrad. Ada 3. Kita Indonesia pakai tamattu. Nah ini pakai dam. Dam itu denda. Jadi dam itu denda. Dendanya apa? 1 ekor kambing seharga 3,5 juta. Dan ini bisa dilaksanakan di Indonesia, Pak. Jadi tahun ini kelompok kita dari KP Ar-Rahman menyembelihnya di Ar-Rahman, Pak Haji. Jadi tidak di Saudi. Ini fatwa baru yang sudah disepakati oleh para ulama, MUI dan sebagainya, termasuk Muhammadiyah. Asamsu kemarin juga melaksanakan penyembelihan dam di Indonesia. Karena dam itu sekitar 720 real atau 3.300.000-an lah. Itu kalau 200 ribuan orang saya hitung pakai kalkulator itu masak teh. Iya, bisa hampir 1 T. Dan itu kalau di Saudi kita serahkan ke badan namanya Al-Dohinya Saudi.
Tapi kalau di Indonesia, bisa disembelih di Indonesia dengan catatan adhiyahnya, kambingnya ini memenuhi syarat besarnya, kemudian ya seperti syarat hewan kurban, kemudian mendatangkan dinas peternakan, mendatangkan keluarga, dan mendatangkan Kemenhaj. Jadi saya di sana ditelepon sama orang keluarga, jamnya sudah disembelih, sudah nyate, jadi bisa dibagikan ke keluarganya dan ke pondok dan sebagainya. Dan itu menurut saya malah lebih jadi solutif gitu ya untuk hari ini. Karena dam itu kalau dibayarkan di Mekah, di sana kita harus bawa uang cash karena pembayarannya tunai. Dan kebetulan saya ini karomnya ketua rombongan, kalau saya harus bawa 720 real kali 40 orang, itu lumayan. Nah, hilang ya resiko kan seperti itu. Jadi ada solusi dam itu dibayarkan di Indonesia. Kemudian yang kedua di Musdalifah, yang tadinya tidak ada karpetnya, sekarang ada karpetnya lagi. Jadi kalau kita turun di Musdalifah, layak-layak bisa. Habis sholat dan sebagainya tidur, ada karpet merah di sepanjang Musdalifah kanan kiri. Dan di Arafah dan Mina sekarang sudah ada kasur plus selimut. Dan ini baru, kasurnya baru, selimutnya juga baru. Jadi ada beberapa perbaikan-perbaikan dan bis solawatnya juga lancar, bisnya bagus dan juga pelayanannya bagus. Jadi alhamdulillah selalu ada perbaikan untuk dipegang oleh Kemenhaj atau Kementerian Haji dan Umroh ini. Dan kenapa Indonesia itu ketika haji harus 40 hari, itu sebenarnya kalau yang lain, negara lain itu kayak Mesir itu paling 10 hari selesai haji kan, hanya ketika Arafah, Musdalifah, Mina. Puncak haji kan hanya ini. Karena Indonesia itu antri pesawat. Jadi 40 hari itu dibiarkan di sana itu karena antri pesawatnya. Jadi pesawatnya untuk mengangkut pulang pergi itu antri. Dan pesawat Garuda itu banyak nyarter ya. Jadi stikernya Garuda, tapi ketika kita masuk pesawatnya kadang ada yang Air Asia, Lion Air, karena mengangkut 200 ribuan orang itu kan tidak mudah, perlu beberapa ratus pesawat. Jadi di sana seperti itu, Indonesia paling lama. Jadi ada gelombang pertama, gelombang kedua, yang kloter saya itu 54 itu masuk gelombang kedua pertama, awal-awal. Jadi gelombang kedua awal itu sudah turun di Mekah. Kalau gelombang awal pertama dia di Madinah dulu, baru nanti setelah mau puncak haji geser ke Mekah. Kalau kita langsung di Mekah, ketika puncak haji selesai baru kita digeser ke Madinah 10 hari. Jadi di Mekahnya utuh 30 hari, di Madinahnya utuh 10 hari, jadi total 40 hari. Dengan perjalanannya sekitar 42 hari. Jadi alhamdulillah sudah ngerti ganggangan Mekah lah. 30 hari. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ini perintah. Di dalam kaidah ushul fikih, al-amru lil wujub wan nahyu lil tahrim. Jadi Allah itu tidak pernah memerintahkan wajib itu enggak, tetapi setiap perintah di dalam Al-Qur'an menurut usul fikih itu semuanya adalah kewajiban. Contoh ketika kita dapat perintah wala taqrabaz zina, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan semua berkaitan dengan mendekati zina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesuatu larangan. Hurimat alaikumul maitatu wadamu. Kemudian Allah mengatakan hurimat dilarang dam. Namanya kalau kita nyembelih didih nih, didih darah. Kemudian maitah itu bangkai, itu haram mutlak. Jadi Allah tidak perlu ini haram, ini halal enggak. Tapi dalam kaidah ushul fikih al-amru lil wujub, an-nahyu li tahrim. Perintah di dalam Al-Quran menunjukkan kewajiban dan larangan di dalam Al-Quran menunjukkan keharaman. Seperti itu. Jadi ketika di dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah haji, manis tatoa bagi yang mampu, berarti itu perintah. Jadi kalau yang tidak mengerjakan, maka Allah nanti akan mempertanggungjawabkan, menanyai kita untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Mungkin jika ada yang kurang kami mohon maaf. Kemudian sekali lagi sebelum saya tutup, saya berterima kasih kepada seluruh jamaah dan seluruh teman-teman yang sudah mendoakan kami sehingga perjalanan ibadah haji kami diberikan Allah kelancaran, dan kami mohon Allah berikan kami kemakburan. Sebelum kami tutup, saya akan berdoa, Bapak Ibu sekalian mengaminkan supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan haji kami mabrur. Yang kedua, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bapak Ibu yang hadir di sini, khususnya Allah mudahkan untuk berangkat ke tanah suci, baik haji maupun umroh. Allah mudahkan untuk bersimpuh di hadapan Ka'bah. Allah mudahkan untuk ziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di sana banyak keberkahan, banyak pahala Allah lipat gandakan, dan banyak pengalaman spiritual yang Allah berikan kepada masing-masing orang dengan berbeda-beda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi habli minas shalihin, Rabbi habli minas shalihin. Allahumma ij'alna auladana wa dhurriyyatina min ahlil Qur'an. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna hajjana hajjan mabruran wa sa'yana sa'yan maskuran wa dhanbana dhanban maghfuran wa tijaratana tijaratan lan tabur. Allahumma yassir alaina ziyarata fil makkati wal madinah fi kulli amin wa yatakarrar. Allahumma yassir lana fi ziyarata fil Makkah al-Mukarramah wal Madinatil Munawwarah fi kulli amin wa takarrar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, saya ajak talbiyah Pak Bapak Ibu sekalian, biar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, agar kita oleh Allah Ta'ala dipantaskan untuk menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah, sampun pantas semua untuk menjadi tamu Allah ini. Allahumma. Mungkin sekian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.